Hei, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Hah? Apa? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Oh, tidak, aku hanya sedang duduk saja. Hei, aku tepat di sampingmu. Bukankah suaramu terlalu besar? Hah? Kenapa? Sudahlah, lupakan saja. Apa kamu pernah mengalami hal tersebut? Mungkin teman atau keluargamu? Yuk, simak video berikut. Gangguan pendengaran adalah kehilangan pendengaran total atau sebagian di salah satu atau kedua telinga yang dapat terjadi secara perlahan ataupun secara tiba-tiba. Nah, gangguan pendengaran ini dapat terjadi pada semua kalangan usia, mulai dari orang tua, orang dewasa, remaja, anak-anak, bahkan pada bayi baru lahir. Tahukah kamu, menurut WHO pada tahun 2018, sekitar 466 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran, dan di Indonesia mencapai 2,6% dari total penduduk Indonesia. Apa kalian pernah mengalami gangguan pendengaran? Yuk kita simak bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan pendengaran. Pertama, jika kamu sering meminta orang lain untuk mengulang-ulang pembicaraan, maka kamu memiliki kemungkinan mengalami gangguan pendengaran. Kedua, apakah kamu sering ditegur temanmu karena berbicara dengan suara yang keras? Orang yang mengalami gangguan pendengaran sering melakukan ini tanpa mereka sadari. Ketiga, kamu sering menyalakan televisi, memutar radio, menjalankan musik dengan volume tinggi. Keempat, sering mengalami telinga berdenging atau berbunyi, atau bahasa ilmiahnya tinnitus. Jika mengalami ciri-ciri tersebut, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya. Nah, apa saja jenis-jenis gangguan pendengaran? Yang pertama, gangguan pendengaran tuli kongenital merupakan jenis tuli bawaan yang dimiliki sejak lahir, bisa karena faktor genetik atau non-genetik. Tuli kongenital juga bisa terjadi akibat penggunaan obat-obatan pada ibu hamil di luar pengawasan dokter. Yang kedua, ada presbikusis. Hal ini terjadi akibat proses penuaan yang menyebabkan penurunan pada fungsi pendengaran. Yang ketiga, cerumen obturans atau kotoran telinga dapat menyebabkan telinga terasa sakit, gatal, infeksi, pendengaran yang berkurang atau tidak mendengar, serta adanya sensasi telinga tersumbat. Yang keempat, ada otitis media, merupakan infeksi atau radang telinga di area belakang gendang telinga atau telinga tengah. Kondisi ini menyebabkan munculnya beberapa gejala, seperti rasa nyeri pada telinga, demam, masalah pendengaran, hingga keluarnya cairan dari telinga. Yang terakhir, gangguan pendengaran akibat bising atau noise-induced hearing loss, merupakan penurunan pendengaran atau tuli akibat bising yang melebihi nilai ambang batas di lingkungan kerja. Dampaknya kurang konsentrasi, kelelahan, sakit kepala, gangguan tidur, hingga berdampak pada kehilangan pekerjaan. Bagaimana cara mencegah gangguan pendengaran? Yuk kita simak tips berikut. Pertama, pada balita usahakan tidak minum susu botol sebelum bayi berumur 1 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya infeksi saluran napas. Selain itu, agar saluran penghubung tenggorokan dengan telinga tengah lebih terlatih dan berfungsi baik. Kedua, pada ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan teratur dan segera berobat apabila terdapat demam yang disertai dengan ruam merah pada tubuh. Jangan minum jamu atau obat apabila tidak disarankan oleh tenaga medis. Ketiga, perhatikan kebersihan telinga. Keempat, tidak minum obat dalam jangka panjang tanpa konsultasi dengan dokter. Kelima, hindari suara bising. Keenam, hindari makan obat sembarangan. Dan yang terakhir, hindari membersihkan telinga sendiri. Jangan menggunakan benda keras seperti batang bulu ayam, batang rumput, atau batang korek api. Pergilah ke dokter untuk membersihkan telinga. Terima kasih, sekian informasi dari kami. Telinga Sehat, Investasi Masa Depan.